Cina bak cacing kepanasan, berani ultimatum Indonesia, Amerika dan sekutu turun tangan. Militer Indonesia dan Amerika sudah sejak lama menjalin kerjasama. Bahkan sudah beberapa kali melakukan latihan bersama yang disebut dengan Garuda Shield, khususnya untuk menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Sama halnya dengan militer India, tengah fokus di kawasan Indo-Pasifik. Dan kini, militer Indonesia dan Amerika Serikat memperluas latihan bilateral tahunan mereka ke 14 negara peserta, di mana pasukan dari Inggris, Australia, Jepang, Malaysia, Singapura dan Kanada akan bergabung dalam latihan Garuda Shield 2022 pada 1 hingga 14 Agustus mendatang. Edisi ke-16 dari latihan perang akan mencakup latihan tembakan langsung, operasi khusus dan komponen penerbangan di antara disiplin ilmu lainnya. Perluasan latihan itu dilakukan pada saat ketegangan meningkat di kawasan Laut Cina Selatan ditambah dengan konflik Rusia dan Ukraina. Para analis mengatakan langkah itu menandakan Indonesia telah bergerak lebih dekat ke Amerika Serikat daripada Cina dalam kerjasama militer. Garuda Shield tahun lalu melibatkan 2 divisi Angkatan Darat Amerika Serikat yang berjumlah sekitar 1.000 tentara, serta rekan-rekan Indonesia mereka dalam apa yang dikatakan Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai edisi terbesar dari latihan perang hingga saat ini. Latihan bersama Garuda Shield selama 2 minggu terus memperkuat kemitraan pertahanan utama Amerika Serikat Indonesia dan memajukan kerjasama dalam mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Demikian kata pernyataan Angkatan Darat Amerika Serikat sebelum latihan tahun lalu. Indonesia tidak memberikan perkiraan berapa jumlah pasukan dari masing-masing 14 negara yang akan mengikuti Garuda Shield tahun ini. Militer Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tidak segera berkomentar mengenai latihan tersebut. Indonesia terletak di tepi selatan Laut Cina Selatan yang telah menjadi sarang aktivitas militer selama beberapa tahun terakhir karena Cina telah melakukan militerisasi pulau-pulau yang disengketakan di sana dan Amerika Serikat serta mitranya telah menentang klaim tersebut. Pada Maret lalu, tabloid Global Times yang dikelola pemerintah Cina menuduh Laksamana Amerika Serikat John Aquilino, Kepala Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, mencoba meniru krisis Ukraina di Asia Pasifik dengan mengumpulkan sekutu, mitra, dan negara-negara lain di kawasan itu untuk menghadapi Cina. Komentar Global Times muncul setelah Aquilino membawa wartawan dalam penerbangan di atas Laut Cina Selatan untuk menyoroti militerisasi Beijing atas pulau-pulau yang disengketakan. Analis mengatakan Indonesia telah lama berusaha untuk tidak memihak dalam perselisihan Amerika Serikat-Cina, tepatnya di Laut Cina Selatan. Tetapi mereka mencatat bahwa pada tahun lalu, Beijing bukan hanya tegas dalam mendorong klaimnya di dekat Kepulauan Natuna di daerah di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, tetapi juga di dalam 9 garis putus-putus Cina, di mana Beijing mengklaim kendali atas hampir semua wilayah Laut Cina Selatan. Kolonel Frega Wenas Inkiriwang, Komandan Distrik Militer Jakarta Utara dan dosen di Universitas Pertahanan Indonesia, mengatakan perilaku Cina saat ini meningkatkan resiko konflik di kawasan karena negara-negara meningkatkan kehadiran militer mereka, termasuk Indonesia yang telah memperkuat pasukannya di sekitar Pulau Natuna. Sementara Colin Ko, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan Indonesia mungkin menghindari diplomasi megafon dan berhadapan secara langsung dengan Cina atas masalah Laut Cina Selatan. Indonesia akan melakukan tindakan yang secara halus memberikan sinyal kepada Beijing dan kembali ke rumah ke audiens domestik keinginannya untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Dia menyebut perluasan latihan perang Garuda Shield sangat penting karena Indonesia selalu berhati-hati dalam memberi sinyal terkait sensitivitas seputar masalah Laut Cina Selatan dan hubungannya dengan Amerika Serikat dan Cina. Koh mengatakan, jelas Indonesia ingin terlibat dalam penyeimbangan eksternal di Laut Cina Selatan sambil menggunakan ini sebagai platform
untuk memproyeksikan status dan pengaruhnya dalam hal diplomasi pertahanan multilateral.